Halo, Halo dok, halo Dan. halo saya kedengeran dok. Dengar suaramu, cuman kadang nge-freeze gitu. Iya Putus-putus. dokter juga nge-freeze Gambarmu. Iya dokter Iya, juga gambarnya nge-freeze sinyal apa Kak, sinyal. gambarmu nge-freeze. Oh Ya, ya. gitu. Sekarang masih nge-freeze nggak? Enggak sih. Enggak. Oke. Sehat dok. Yo, sehat. Siang ya di sana. Siang apa sore? Ini masih jam 13.41. Oh siang. Oke dok. Untung dok, aku Apa? tuh ngombe ngombe diazepam, wedi Lo kenapa? keturun. Li. Yang kemarin itu, Oh yang iya, apa gak apa-apa. namanya? Heeh. Makanya terus dikasih dia sepamu samar, aduh keturun gua aku dia. Yo gak apa-apa, keturun yo turu wae Dan lapo. Iya kan nggak enak udah janjian dok, lagi di Ya, mana ini dok? di London. Di London. Oke dok, kita menjelang hari Valentine. Oh hari Valentine. Oh. Valentine. Menjelang hari kasih sayang gitu kan, ada yang Mm-mm. eh, saya tuh penasaran gitu loh dok, lagi rame-ramenya tanpa kita membahas tentang paslon atau caleg siapapun gitu ya dok ya, Mm-mm. tapi saya pengen tahu sebenarnya kalau Mm-mm. kata Profesor Burhanuddin Muhtadi itu kan katanya Mm-mm. money politik itu berpengaruh 10% gitu kan dok. Bahkan Mm-mm. saya pernah baca artikelnya itu 33% tahun 2014 itu sekitar 64 juta, 2019 sekitar 187 juta itu mereka terpapar pernah diiming-imingi gitu loh. Nah, seberapa besar sih dok pengaruh dari money politik ini gitu loh dok? Dilihat dari neuroscience. Ya gini, sekarang yang namanya ini selamat malam yang di sana, selamat salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Gitu. Kalau kita berbicara money politik gitu, sekarang ini kembali lagi kita yang namanya kehidupan. Gitu. Kehidupan, nah ya kan kita pernah bicara bahwa alam semesta ini menuju ketidakteraturan, Ya. ya namanya satuan dari yang namanya ketidakteraturan. Nah, yang namanya ketidakteraturan ini, nah apa itu? Apa dan namanya dan? Entropi. Iya, entropi lagi baca. Nah, Ya namanya entropi. entropi ya. Jadi satuan ketidakteraturan yang namanya entropi. Nah, ini alam semesta ini. Nah, di alam semesta ini ada satu sistem yang sudah terbukti melawan entropi gitu. Yang namanya kehidupan gitu ya. Jadi kalau ada kehidupan, ya kehidupan satu-satunya kehidupan yang sudah terbukti ada ya yang di bumi ini gitu ya, yang di bumi ini. Nah, itu satu-satunya kehidupan yang terbukti ada gitu. Bahwa ada hitung-hitungan banyak saintis atau ilmuwan yang mengira-ngira ada kehidupan di luar sana gitu. Iya, tapi iya belum terbukti gitu ya. Dihitung-hitung iya gitu. Dihitung-hitung iya masa alam semesta yang segini gede kehidupannya cuma ada di bumi gitu ya. Kemungkinan ada, tapi yang sudah terbukti ada yang kita tahu ya di bumi. Nah, kehidupan ini mengubah ya mulai dari yang sederhana sampai kompleks itu. Awalnya sederhana, mereka itu menyatukan hal-hal yang sederhana lebih teratur dan keteraturannya akhirnya lebih kompleks ya. Jadi kehidupan ini adalah sudah terbukti adalah sistem yang melawan apa namanya? Melawan entropi itu ya, melawan entropi. Nah, sekarang yang namanya entropi itu terbukti bahwa misalnya kalau dalam sistem tertutup itu entropi ya tidak bisa dilawan. Tapi kalau sistem itu terbuka terus dia bisa menyerap energi atau menerima energi dari luar,
entropi dalam sistem yang terbuka ini akan menurun lah. Itu yang namanya kehidupan itu gitu ya. Nah, kalau kehidupan di bumi ini energi yang masuk dalam sistemnya itu dari mana? Dari matahari gitu. Ya, dari matahari gitu, dari matahari. Nah, kehidupan itu yang namanya dari matahari itu yang diambil adalah kalori gitu ya. Jadi kalori. Jadi sumber atau energi kehidupan yang bisa mengubah hal-hal yang tidak teratur menjadi lebih teratur, artinya melawan entropi pada kehidupan, itu ya kalori. Kalori dalam sel gitu ya. Dalam sel itu adalah kalori. Nah, sejak 4 miliar tahun yang lalu kurang lebih gitu ya. 4 miliar tahun yang lalu kurang lebih itu sudah jelas bahwa kalori ini yang membuat kehidupan kita makin kompleks gitu ya, tapi makin teratur gitu. Memang benar bahwa kita sudah mengalami 5 kali kepunahan massal gitu ya, 5 kali kepunahan massal, tetapi laju kepunahan tetap kalah tinggi dengan laju spesiasi gitu. Jadi makin lama spesies ini jumlahnya makin banyak meskipun terjadi 5 kali kepunahan massal. Apalagi kalau diukur dengan biomasa itu ya. Biomasa itu ya. Orang ini barang-barang hidup kalau ditumpuk jadi satu itu makin banyak gitu. Makin banyak artinya kehidupan ini sudah terbukti melawan entropi gitu. Nah, kehidupan sel gitu. Kehidupan sel itu memang dibuat bersaing gitu ya. Dibuat bersaing. Bahkan sel itu memang dirancang untuk saling makan pada saat paceklik gitu. Ya, jadi kalau sesama sel yang sama gitu terus kemudian mereka memakan sel yang lain, makan itu ya. Tapi pada suatu saat mereka paceklik, dia makan sesama teman, makan teman gitu. Untuk apa? Ya, untuk melanjutkan kehidupan. Supaya apa? Sel yang dimakan sel itu menjadi kalori bagi sel yang dimakan, gitu ya. Sehingga selnya itu entropinya turun. Nah, jaringan juga demikian. Jaringan itu kalau bisa menurunkan entropi dengan bekerja sama antar sel itu, jaringannya itu entropinya menurun. Jaringannya makin teratur, makin sehat, gitu ya. Makin memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan, gitu. Dalam tubuh kita juga gitu. Selnya Rio atau selnya Dani itu jaringannya Dani. Kalau misalnya kelaparan itu selmu dimakan oleh sel yang lain itu. Ya, dikorbankan itu. Contohnya apa? Jaringan lemak itu ya. Jaringan lemakmu itu. Jaringan lemakmu begitu kamu kelaparan, jaringan lemak itu dikorbankan untuk menghasilkan kalori, meneruskan yang namanya organisasi yang namanya kehidupan. Nah, organisasi yang paling kecil dalam kehidupan itu sel ya. Unit kehidupan paling kecil adalah sel. Sel bergabung jadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, organ menggabung menjadi spesies individu itu yang lebih kompleks gitu. Nah, kalau seandainya itu yang namanya organisasi ini bagus, artinya organisasi ini bisa mengoptimalkan yang namanya kalori tadi gitu. Optimalnya kalori itu artinya dia juga bisa membuat cadangan kalau yang namanya kalori itu mengurang ini ya. Jadi ini kebutuhan jaringan ini ya, kebutuhan otak itu akan kalori gitu. Kalau nggak ada kalori mati otak kita gitu. Ya, nggak ada kalori otak kita mati. Nah, kalau sudah tidak ada kalori mati, harus ada cadangan kalori gitu. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya lumbung kalori gitu. Lumbung kalori apa? Lumbung kalori salah satu yang paling mudah dimobilisasi ya lemak gitu ya. Lemak. Jadi kalau kita makan glukosa yang kebanyakan, glukosa yang berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk lemak gitu. Dan kalau lemak terus kemudian dimobilisasi menjadi kalori lagi. Nah, otot itu juga cadangan kalori. Jadi kalau orang itu makin lama makin kurus, ototnya juga susut. Itu adalah kalori. Jadi yang namanya kehidupan itu
bagaimana kehidupan itu bisa mengoptimalkan kalori, itu mengorganisasi apa? Mengorganisasi sel, mengorganisasi jaringan, dan mengorganisasi organ. Gitu. Kalau organisasi itu bagus, maka kehidupan itu akan makin bertambah lebih lama. Gitu. Nah, manusia dalam perjalanan evolusinya, dia tidak hanya bisa bekerja sama organnya, gitu, tapi mereka bisa bekerja sama dalam kelompok yang gede, yang pada dasarnya manusia ini tidak dirancang kerjasama dalam jumlah yang besar. Tubuh kita sampai sekarang ini itu tidak dirancang untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Gitu. Karena yang paling efektif kalau kita berkelompok tanpa menggunakan bahasa, gitu ya. Tanpa menggunakan bahasa, kita paling banyak 50 orang. Gitu. Bahkan kalau melebihi dari 200, pada umumnya orang itu tidak kenal. Gitu. Misalnya, Dan, kalau kamu sekolah dulu, satu angkatanmu itu lebih dari 200 orang, pasti ada yang kamu nggak kenal. Nggak kenal kamu. Gitu. Nggak kenal. Gitu. Kamu nggak kenal. Kalau lebih dari 200, pasti nggak kenal. Nah, itu makanya efektifnya manusia itu berkerumun, kelompoknya itu 35, maksimal 50. Seperti kalau pada serigala itu maksimal 15. Jadi serigala itu kalau berkelompok lebih dari 15, dia akan pecah menjadi 2 kelompok. Seperti itu ya, gitu. Nah, kenapa ini? Ini dalam mengorganisasi apa? Mengorganisasi individu menjadi satu organisasi yang lebih gede, kelompok, flock, gitu ya. Bahkan terus flock itu kemudian menjadi tribe, menjadi suku, gitu. Itu dalam rangka apa? Mereka ketahanannya itu makin kuat. Kenapa? Mereka bekerja sama mencari cadangan kalori. Gitu. Supaya apa? Ya, supaya hidup. Jadi kalau misalkan 5 keluarga atau 10 keluarga dalam satu vlog berburu bison gitu ya, zaman berburu bison, terus dagingnya dikeringkan gitu, supaya bisa diambil sewaktu-waktu nanti pada saat makanannya itu berkurang gitu ya, berkurang. Jadi mereka itu punya cadangan makanan gitu ya, cadangan makanan disimpan di mana, di sampirno gitu ya, dikeringkan gitu. Supaya apa? Supaya kelompok ini mempunyai kesempatan atau potensi hidup lebih panjang daripada tidak, gitu ya. Jadi akhirnya manusia itu merasakan bahwa bekerja berkelompok itu lebih menjamin kehidupan yang lebih panjang daripada sendirian. Gitu. Kalau sendirian, kamu diburu sama yang namanya harimau. Tapi kalau kamu bergerombol, harimaunya takut sama kamu. Itu ya. Itu yang namanya berkelompok. Nah, awalnya pada saat manusia itu flock itu adalah kelompok kecil, itu beberapa keluarga ya, sampai 50 keluarga itu namanya flock atau gerombolan gitu ya. Kelompok flock itu akan membentuk yang namanya tribe, suku gitu. Ya, suku. Nah, makin lama manusia itu bisa mengorganisasi kelompok dalam jumlah yang besar, melebihi 200 gitu. Melebihi 200. Karena apa? Karena kemampuan verbal kita gitu ya. Itu pun juga nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja. Mungkin itu yang menyebabkan homo-homo lain ya, Homo naledi, Homo neanderthal, Homo denisovanen itu sangat mungkin mereka tidak mampu, akhirnya gagal atau memang tidak mengembangkan bahasa. Sehingga mereka punah lebih awal daripada Homo sapiens. Gitu. Nah, kemampuan mengorganisasi individu, semakin besar individu itu berorganisasi dengan baik, maka akan menghasilkan cadangan kalori lebih besar. Gitu. Itu menjamin. Ya, iyalah gitu. Kalau kelompokmu 300, kelompok yang 100 atau yang 50 takut sama kamu gitu. Minggir dia gitu. Jadi dulu zaman pemburu pengumpul nggak ada perang. Kalau ada kelompok yang lebih kuat, kelompok yang lebih kecil minggir aja gitu.
minggir aja. Nah, pada saat terjadi apa namanya revolusi uh, agriculture pertanian, lah beda lagi gitu ya. Karena kemudian kita itu manusia itu Homo sapien itu didomestikasi, manusia yang didomestikasi oleh gandum dan padi. Gitu. Kalau kucing dan anjing itu didomestikasi oleh manusia, tapi urusan padi dan gandum itu manusia yang didomestikasi. Manusia itu dipaksa tinggal gitu. Oleh apa? Oleh padi, oleh gandum gitu. Bayangin aja, manusia itu nanam padi dijaga gitu. Oh, manusia itu budaknya padi, gitu. Budaknya gandum. Loh iya, itu. Manusia itu budaknya padi dan budaknya gandum. Gandum ditanam, kalau kurang air diairi, ya. Kalau ada hama dilindungi, gitu. Itu, ya. Jadi secara spesies antara apa namanya ini apa namanya gandum dan padi itu mendomestikasi manusia. Domestikasi itu berasal dari kata domus, rumah, dirumahkan gitu ya. Dirumahkan. Nah, pada saat begitu manusia itu mempunyai cadangan makanan yang lebih besar gitu. Ya, itu. Jadi bertani, terus kemudian mereka itu panen, lumbungnya berisi gitu. Jadi dengan lumbung berisi di rumahnya, misalnya di rumahnya kepala suku, itu, anggota suku itu merasa, wah kita tenang lah gitu ya. Kita tenang, ini cadangan makanannya banyak itu. Ya, cadangan makanannya banyak itu. Kita nggak usah takut karena kepala suku kita ini adalah titisan dari penunggu pohon cipluan misalnya gitu ya itu. Jadi makin lama itu organisasi makin besar gitu ya, makin besar gitu. Nah, organisasi makin besar tentu ada yang namanya tindakan ekonomi tukar menukar barang gitu ya. Tukar menukar barang. Lama-lama kan demikian, ada orang yang punya barang karena yang namanya uh, dalam peradaban itu macam-macam gini. Karena kalau pemburu pengumpul itu mereka nggak punya barang aneh-aneh itu. Yang dibawa ya alat berburu, alat memasak itu ya. Paling ya binatang wedhus itu yang apa piaraan yang bisa disembelih sewaktu-waktu gitu. Ya tenda gitu. Tapi begitu manusia itu menetap dalam yang namanya peradaban itu, wah mereka mengumpulkan banyak. Ya sama dengan kamu lah dulu dan kamu datang kos itu ya. Itu kan kamu bawa tas cuma 2 gitu ya. Semua 1 atau 2 gitu. Iya. Tapi begitu kamu pindah kos-kosan, perlu mobil 3 gitu. Kamu nyoso gitu ya. Manusia juga demikian, mengumpulkan barang, mengumpulkan perabotan, dan perabotan itu punya nilai, bisa diperjualbelikan gitu. Nah, perabotan-perabotan itu juga dinilai, atau otak kita itu bisa menilai. Kalau saya punya gading itu berharga seharga 50 atau 100 kilo gandum misalnya gitu ya. Jadi gading itu otak kita, kalau kita punya gading berarti saya punya cadangan 100 kilo gandum gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya 2 gading berarti saya punya 200 kilogram gandum gitu ya. Sekian ikat gandum. Nah, lama-lama ya namanya mengorganisasi itu. Maka orang yang punya koleksi-koleksi gading itu dia akan dianggap mempunyai cadangan yang lebih banyak itu. Makanya yang namanya kepala suku itu, wah perendel-perendel gading, untune macan. Nah sebetulnya itu kalau ditukar dengan gandum, itu harganya berlipat-lipat. Nah akhirnya itu juga dalam hal mengorganisasi. Dan pada akhirnya kita
3.500 tahun yang lalu manusia menemukan uang gitu. Menemukan uang gitu. Menemukan uang. Ya yang tadinya uangnya itu ya dari apa? Ya dari awalnya yang namanya alat tukar menukar itu yang tertulis itu adalah jelai. Jelai itu ya kayak gandum gitu, ikatan itu. Jadi berapa ikat jelai. Jadi orang itu utangnya itu dihitung dalam ikatan jelai gitu. Terus kemudian memakai kerang gitu. Lah lama-lama menggunakan koin gitu. Nah, koin ini yang kemudian cikal bakalnya uang gitu. Nah, dan uang ini adalah benda yang paling gampang bagi otak kita untuk mengkonversikan dengan kalori. Gampang gitu. Gampang. Kalau kamu punya gading itu masih angel. Nanti gading itu tak dol nang ndi yo, terus tak dol lama gitu. Tapi begitu uang itu otak kita itu paling gampang mengkonversikan uang itu dengan kalori gitu. Dan kembali lagi, kehidupan ini adalah soal mengorganisasi individu gitu. Ya. Siapa yang mempunyai cadangan kalori paling banyak, lah itu yang paling berpotensi untuk mengatur kelompok gitu. Ya, ini udah dari mana-mana, dari dulu lah gitu ya itu. Dulu ada raja orang yang paling kaya. Kamu tahu orang paling kaya di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah? Siapa namanya? Namanya Mansa Musa itu. Raja Mali itu. Mali itu. Mali itu itu uangnya enggak. Itu adalah orang terkaya yang tercatat dalam sejarah gitu ya. Mansa Musa. Awalnya juga bukan raja, tapi karena duitnya banyak, hartanya banyak, emasnya banyak, dia menjadi raja. Sama juga kalau kita membaca mitologi Yunani itu, ya mitologi Romawi tentang Remus dan Romulus itu, ya ini adalah anak kembar. Terus yang kemudian dipiara oleh ini anaknya Tuhan ini, anaknya Tuhan Wati ya. Tuhan Watinya itu perawan itu. Tuhan Watinya itu perawan. Beranak 2 orang Remus dan Romulus itu. Terus kemudian mereka dipiara oleh serigala. Ini adalah mitologi gitu. Tapi kenyataan yang paling mendekati kebenaran adalah yang namanya Remus dan Romulus ini memang cucunya raja gitu. Cucunya raja terus kemudian disuruh milih gitu. Jadi Remusnya dapat kerajaannya, Romulusnya dapat duitnya gitu. Lah, ternyata duit itu bisa digunakan untuk merebut kerajaannya. Akhirnya Romulus bisa membunuh Remus dan mendirikan namanya Romawi. Itu. Jadi yang namanya kekuatan uang dari dulu itu sudah mendapatkan legitimasi, bukti bahwa yang namanya uang itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk mendapatkan kekuatan dalam hal mengatur organisasi massa dalam jumlah yang besar gitu. Di mana-mana itu. Jadi raja kalau duitnya banyak, dia akan bisa mengalahkan raja yang duitnya sedikit. Gitu. Organisasi yang duitnya banyak, itu akan dengan mudah mengalahkan organisasi yang duitnya lebih sedikit. Itu sudah di mana-mana. Itu. Mungkin yang tidak populer dalam sejarah itu adalah misalnya pemilu tahun 55 itu. Pemilu tahun 55. Coba sekarang saya nanya, siapa tahu yang duitnya paling banyak waktu itu siapa gitu. Nggak tahu gitu. Padahal ya jelas waktu itu raksasa partai waktu itu adalah Masyumi, PNI dan PKI gitu ya. Wah, itu duitnya banyak gitu ya. Maka PKI juga bisa mengorganisir menjadi pemenang nomor 4, 16% gitu. PKI tahun 55 gitu ya. PKI.
Ya, PNI paling banyak ya akhirnya menang gitu. Dapat dari mana? Pokoknya paling Aceh gitu ya. Nah, dalam dalam tata krama demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi itu ada sopan santunnya gitu, ada sopan santun. Menggunakan uang itu boleh asal ndak blanle, ndak serta merta ketok gitu loh. Kon milih aku tak kayak duit itu. Itu adalah sopan santun gitu ya. Sopan santun yang disepakati oleh liberalisme ini gitu. Padahal ya orang liberal juga tahu bahwa duit itu penting gitu ya. Ya misalkan Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika itu, mereka itu banyak-banyakan duit gitu. Banyak-banyakan duit. Lah yang disebut money politik itu kan ngiming-ngimingi individu gitu ya. Individu untuk memilih. Tapi ini memang efektif itu. Oh, saya loh, orang kamu dikasih duit 300.000 kan jelas 300.000 dipakai apa gitu. 300.000 atau 500.000 kan jelas ini 500.000 itu bisa hidup 2 minggu di desa gitu ya. Dok, itu sudah jelas. Nah, gimana? Enggak 300.000, 20.000 aja ditunggu-tunggu loh dok, serius. Lula iya dalam hal ini yang disebut money politik itu yang disebut money politik adalah ngiming-ngimingi individu dengan uang secara blanle. Alusan. Lo blanle enggak ya kasaran. Oh, kon lek milih aku kasar ya langsung gitu. Kamu besok milih ini tak kasih 50.000 gitu. Lah ini yang disebut money politik gitu. Itu yang disebut money politik gitu. Padahal politik ya memang memerlukan duit. Gimana? Wong kampanye nggak pakai duit ya nggak bisa. Ngumpulkan massa. Naik bis lah, perasamu bis itu gratis gitu. Ya enggak. Lah perasamu ngumpul uang loh lah iya gitu. Tapi ya tetap saja yang namanya uang itu mudah dikonversikan ke dalam yang namanya kalori. Makin banyak kalori itu adalah senjata untuk mengorganisasi individu menjadi organisasi yang lebih besar gitu. Lebih besar karena hasilnya juga besar. Misalnya gini. Kalau kita mengorganisasi 50.000 orang gitu, menjadi satu organisasi, kita bisa menghasilkan kalori yang luar biasa. Namanya nuklir. Ya. Satu reaktor nuklir menghasilkan yang namanya satu bom nuklir aja itu memerlukan 50.000 orang bekerja sama. Gitu. Jadi kalau nggak bekerja sama ya nggak bisa. Gitu. Nah sekali lagi dalam hal mengorganisasi individu dalam jumlah besar itu juga butuh kalori untuk ngasih makan. Dan misalnya kalau kamu jadi asisten manajer gitu ya. Gajianmu itu bisa digunakan untuk kalori sampai 3 bulan. Gitu. Kalau kamu manajer, gajianmu itu bisa untuk hidupmu selama 4 bulan. Gitu. Manajer gitu ya. Nah kalau kamu wakil direktur, gajianmu itu bisa untuk hidup 1 tahun. Gitu. Ya. Loh kalau direkturnya sekali gajian, kamu bisa untuk hidupmu selama 2 tahun. Lah, ukuran begini ini sulit kalau tidak ada duit gitu. Jadi kalau ada duit ukurannya gampang. Gajinya di situ berapa manajer? Manajer di situ 50 juta. Oke. Lebih bagus dari perusahaan sana. Nah, dengan demikian aja ya, dengan demikian itu kita bisa melihat organisasi mana yang bisa mengefektifkan dan mengoptimalkan yang namanya organisasi. Karena jumlah duitnya lebih banyak. Nah, sama itu dalam politik. Politik ini kan urusan bagaimana menguasai sumber kalori gitu. Nah ya, politik itu bagaimana kita menguasai sumber kalori. Makin kuat kita bisa memimpin misalnya di Inggris ini. Begitu Perdana Menterinya kuat, dia itu memimpin yang namanya Inggris ini. Ini jumlah kalori yang luar biasa, digunakan untuk apa gitu ya. Ya rebutan itu ya dulu rebutan
Sekarang yang namanya rebutan itu tidak relevan lagi gitu. Ya, jadi sekarang isunya adalah bagaimana kita berkolaborasi satu dengan yang lain. Gitu. Nah, kalau demikian demokrasi gimana itu? Ya demokrasi itu kan yang namanya demokrasi itu kan sistem untuk mencari pemimpin gitu ya. Atau ya berpolitik lah, mengatur organisasi. Bentuknya beda-beda. Dulu pernah ada liberal berantem sama komunis pada saat fasisme itu mendadak hilang aja. Ya. Fasisme itu di awal-awal abad ke-20 itu demikian perkasa. Mendadak hilang setelah Perang Dunia Kedua. Hanya ada dua sistem, komunisme dan liberalisme. Wah, itu namanya liberalisme kedesak itu. Tahun 70, 80-an itu wah kayaknya liberalisme itu habis lah sama komunisme. Lah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Uni Soviet bubar gitu. Walah, bubar gitu ya. Komunisme tiba-tiba hilang aja. Nah, sekarang tinggal satu sistem, liberalisme. Nah, liberalisme ini demokrasi sendiri. Apakah demokrasi itu seragam? Ya enggak gitu. Indonesia itu dulu pernah punya yang namanya demokrasi terpimpin gitu. Ya ngarang-ngarang dia masih Pak Karno itu gitu ya, gitu. Demokrasi terpimpin. Terus kemudian diganti lagi demokrasi Pancasila loh ya. Ya, sistemnya beda-beda gitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa yang namanya yang disebut money politik yang disebutkan Mas Burhan tadi itu ya, yang signifikan itu adalah ngiming-ngiming langsung, kamu tak kasih duit itu. Lah otak kita itu gampang mengkonversikan itu. Daripada gini, nanti ya kalau aku menang, kita bangun sekolahan supaya anakmu bisa sekolah. Angel iku dan itu. Berarti narasi otak kita itu dana. Loh, berarti narasi nggak efektif, kalah jauh sama kalau itu. Dan duit itu juga narasi gitu. Duit itu narasi, gading itu juga narasi, emas itu juga narasi. Gitu. Tetapi narasi yang paling kuat, yang bisa langsung dikonversikan oleh otak manusia, ya duit itu. Loh, duit itu narasi dan itu. Lah bagaimana kertas sak lembar itu kamu percaya loh? Sak lembar kertas iki regane 1.700.000 itu. Ya. Kamu sekarang memegang kertas yang gambarnya Benjamin Franklin. Loh kamu kok bisa yakin itu setara dengan 1.600.000 sekian itu. Sak dunia itu sama keyakinannya itu. Loh itu juga narasi. Jangan lupa duit itu juga narasi gitu. Jadi narasi yang aneh-aneh itu kalah sama duit itu. Ya. Nah, Dok. Gitu. Ya, oke, Dok. Kan gini, masyarakat itu sebenarnya udah paham gitu loh, Dok. Nek misalnya enggak paham. Enggak paham. Kosek toh. Iya. Enggak aku potong. Kamu gimana? Iya, enggak paham. Gimana? Menurutmu gimana? Maksudnya gini, Dok. Selama pemilu, ya pileg kah, pilpres, pilgub, apalah gitulah ya. Pasti banyak janji-janji yang dikeluarkan, yang diucapkan untuk meyakinkan gitu kan, Dok. Terus ya walaupun dia ngerti memang pada saat itu ya kita kenal lah, Dok, namanya serangan fajar. Biasanya masyarakat itu kan nunggu-nunggu yang itu gitu kan, Dok. Emang itu yang ditunggu-tunggu gongnya gitu kan. Nah, ternyata ya dengan janji-janji tadi itu gitu ya, berarti bisa dikalahkan dengan gongnya di belakang itu tadi berarti, Dok. Walaupun misalnya janji-janji itu selama ini ditepati misalnya. Nah, iya, sekarang tetap saja janji itu kan perlu waktu, ya. Kalau duit itu langsung. Kalau duit itu orang langsung tahu duit ini berapa. Kalau kamu janji kamu nanti kalau aku menang, kamu tak jadiin cari misalnya. Cari itu gajinya sekian. Lah timbangane ngono, iki tak kei iki, ngono lho. Langsung lho. To the point, langsung. Iya. Dok, nah kalau terkait dengan kita ngomong soal margin nih, Dok, karena kan mayoritas masyarakat Indonesia itu kan
lahirnya itu kan nggak kayak dokter lahir langsung dari gus ngono kan, langsung nganggo dasi ngono. Kalau kita berbicara margin nih dok, yang efektif itu marginnya itu kalau orang-orang ya tahu ya, kita ngomongin soal yang ada di Indonesia. Karena kemarin tuh gini dok, saya tuh sampai ngelongepnya tuh gini dok, 20.000 di nenteni gitu loh, sampai segitunya gitu loh dok. Itu gimana dok? Apa narasi itu margin besarannya itu? Sik taladan, iya lek kon dan praktek sekali praktek oleh duit loh dan gitu. Kamu sekarang bayangkan loh ya, kamu Oh iya, oke ya. nang loh, kamu tak kalau kamu itu ya, ini kamu tuh tahu sekarang. Kamu tuh ya misalnya, sekarang kamu pernah nggak? Kamu di Solo gitu, di Solo itu ya, di Solo, sego kucing itu piro dan? Iya tahun piro se? Saiki wis. Oh sekarang ya paling 2000-an. 2000. Artinya kalau kamu dapat 20.000, kamu dapat berapa kali makan sego kucing? 10. Itu kan jelas itu. Oke. Lah ya sudah jelas itu. Ya itu. Itu yang jadi yang sekarang. Tapi tata krama itu ya. Tata krama itu beda. Bahwa tata krama itu ngada-ngada lah iya, tata krama yang ngada-ngada gitu. Tetapi otak kita itu pada satu titik, ya tata krama itu hilang gitu. Kenapa? Ya itu. Kamu pernah ada nggak beberapa hari ini ada itu ya, ada anak Jumatan atau sholat berjamaah, salam belum selesai itu lari. Ada pembagian sego gitu ya. Karena tata kramanya orang sholat itu, tata kramanya orang sholat itu ya sampai salam. Tata krama. Gitu. Pada satu titik itu, tata krama itu cenderung dilanggar. Kalau orang itu tidak dilatih gitu. Ya. Orang Jepang, orang Inggris, orang Eropa Barat ini memegang tata krama karena dilatih bertata krama itu. Tabrakan lah wong-wong gini. Kon nang Eropa kan nabrak orangnya yang minta maaf sama kamu gitu. Neng kene sing ditabrak wongnya malah sing menolot. Nah, itu tadi ya. Nah, ini adalah masalah tata krama. Nah, tata krama bahwa tata krama sendiri itu ngada-ngada lah di mana-mana tata krama yang ngada-ngada gitu. Di mana-mana apa? Tapi yang disebut Mas Burhanuddin Muhtadi tadi, money politik dalam hal ini, itu semacam kesepakatan tata krama yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Tata krama itu ya, nggak ada hukumnya juga gitu. Itu tata krama gitu. Namanya etika. Gitu. Ya gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, kalau misalnya nih dok, dia sudah punya pilihan gitu kan dok, udah punya pilihan terus mantep gitu kan dok. Nah ternyata pas di hari terakhir gitu dia diiming-imingi gitu. Kira-kira seberapa besar dia bisa berubah untuk pilihan yang lain itu dok? Loh, kalau itu sudah jelas lebih dari 86% orang itu akan mengubah. Oke. 86% itu ya 86% orang itu sudah karena apa tadi ya itu tadi nah orang cenderung gini kenapa itu loh belum tentu ya misalnya gini belum tentu nanti kalau dia kepilih dia tetap ngasih duit kamu lah yang sana juga belum tentu otak kita itu langsung gitu otak kita itu gitu jadi ya hal-hal jadi jangan lupa duit itu juga narasi semua ini narasi semua gitu ya duit itu juga narasi gitu ya narasi yang bisa dikonversikan dengan kalori gitu ya, jadi narasi yang paling bisa dikonversikan dengan kalori iya duit itu tadi gitu langsung bisa dengan kalori gitu. Berarti walaupun nih misalnya dari awal dia ngikutin terus kayaknya udah mantep terus ternyata tadi terakhir ada
yang lebih ngiming-ngimingi lebih besar itu berarti 86%-nya dia akan bisa Iya, berpaling gitu ya dok ya. iya. Gini kalau kita ngomong berpaling, karena gini, otak kita itu mencari yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan kalori. Dah, otak kita memang dirancang untuk itu. Gitu. Oke. Otak kita dirancang untuk itu. Tapi otak kita itu juga bisa dilatih untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar demi tujuan yang lebih bagus. Contoh ya, contoh. Sebulan yang lalu terjadi kecelakaan yang namanya pesawat Japan Airlines nabrak pesawat lain. Orang-orang itu Jepang itu sudah dilatih. Tenang. Kalau ada apa-apa disuruh tenang. Itu latihan dan dari kecil mereka latihan. Kalau tidak disuruh tidak bergerak. Kalau disuruh diam ya diam. Gitu. Itu latihan. Meskipun otaknya itu berpikir menyuruh yang lain, tapi tubuhnya tidak. Gitu. Itu namanya comply. Gitu. Ya, jadi latihan itu membuat orang itu tidak melakukan apa yang diketahui oleh misalnya oleh ini memberikan dampak yang jelek untuk yang namanya kecerdasan berkelompoknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah politik itu bisa merusak kecerdasan berkelompok? Iya. Iya. Oh iya. Iya itu. Itu. Kenapa? Loh iya itu. Jadi politik itu kecerdasan berkelompok yang namanya swarm intelligence itu. Swarm intelligence itu. Begitu 1-6 individu itu merasa ikatannya longgar, bubar dia. Gitu. Bubar. Karena yang namanya swarm intelligence itu adalah kecerdasan bagaimana satu kelompok yang terdiri dari individu yang banyak itu tetap dalam tugasnya masing-masing. Begitu salah satu itu hilang tugasnya, selesai itu. Gampangannya itu, semut. Kamu tahu semut? Yeah. Semut itu kalau dia itu baris, terus kamu rusak, dia akan membentuk barisan lagi. Yeah, pindah. Tapi ada kalanya, semut itu satu kelompok semut itu lepas dari kelompok utama karena kehilangan feromon. Terus mereka itu muter aja itu, ikut satu kelompok itu. Dan mereka mati kelelahan. Dalam hal ini yang namanya death spiral itu. Death spiral itu. Dari kelompok semut itu, mereka itu muter aja, mati kelompok semut ini. Artinya apa? Satu kelompok semut itu kehilangan swarm intelligence-nya. Lah manusia ini tidak dirancang bekerja sama dalam jumlah yang besar. Manusia itu berorganisasi dalam jumlah itu sangat fragil, sangat rentan untuk pecah itu. Ada gempa gitu aja, kecerdasan berkelompok manusia itu hilang itu. Ya, jadi misalkan di stadion itu, terus ada kebakaran gitu. Mereka tuh nggak mati karena kebakarannya, mati karena saling injek gitu. Jadi kalau kecerdasan berkelompok itu hilang, mereka bukan aja kelompoknya pecah, mereka cenderung saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Itu yang terjadi juga dalam kasus ini. Gitu. Kecerdasan kelompoknya hilang. Gitu. Ya, itu yang ditangkap oleh behavior neuroscience. Gitu. Nah, jadi kita tuh tidak bisa ngasih tahu, jangan terjebak money politik. Tapi kita tidak pernah melatih. Sama aja kita itu diharuskan taat rambu lalu lintas, tapi nggak pernah latihan. Yo podo ae ngono lho, ya. Jadi berarti dok, ya berarti dok, misalnya nih dok, kan ada waktu kampanye panjang gitu ya, tapi nek akhirnya di belakang di akhirnya nggak ada gongnya itu ya percuma gitu ya, bisa jadi percuma. Ya gini loh ya, yang namanya politik itu ya
gimana caranya lah ya gitu. Pokoknya yang penting menang. Iya kan jarene udahlah. ngono. Iya katanya Lah kan iya. di politik itu yang haram itu kalah katanya begitu. Bukan gitu. Gini loh. Ini Yang kan penting namanya menang. demokrasi. Sebentar. Ya. Demokrasi itu kan ada tata keramanya, ada aturan-aturannya. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita itu dilatih untuk taat aturan yang disepakati gitu. Nah di Jepang misalnya kita ambil di Jepang itu comply banget itu ya. Gitu. Comply, orang itu taat aturan. Jadi kalau nggak boleh ya enggak gitu. Kalau dilarang ya dilarang, disuruh jalan. Nah sekarang kita itu misalnya yang kita tahu lah, semua orang juga tahu ini adalah melanggar tata krama. Gitu. Semua orang juga paham. Tidak ada satu kontestan pun yang tidak paham bahwa ini adalah melanggar tata krama politik yang namanya demokrasi. Tahu itu. Iya. Tahu. Iya, benar. Iya, sama. Iya. Semua orang tahu bahwa yang namanya rambu lalu lintas itu tidak boleh dilanggar. Tapi semua orang melanggar itu. Benar. Kenapa? Karena tidak latihan. Sekarang kalau kita menghilangkan semua ini, ya sudah, kita harus latihan. Hasilnya satu generasi ke depan, wes itu. Oke. Gitu ya itu. Kita latihan untuk comply. Nah, iya. Sekarang itu kan ngomong loh ya, berbusa-busa ngadain seminar money politik alam belpret, gak iso itu lah. Bener dok, tapi gini dok, saya pernah diceritain teman saya, ini kebenaran paman BT ini yang bawa ini teman saya SMP nih dok, dia nyalek juga nih dok di Semarang, katanya yang penting yakin loh jarene. Dok, saya pernah gini, ya diceritain sama teman saya gitu ya, ketemulah sama tokoh agama gitu ya, dan dipikir tokoh agama itu kan setidaknya dianggapnya itu kan ya lebih taat, lebih beradab gitu kan dok, seolah-olah cari sopo gitu. Cari sopo makanya aku ngomong seolah-olah kan gitu. Itu juga dengan santainya beliau itu bilang mau berapa suara gitu loh, kalikan aja kalau memang pengen misalnya nih 2.000 suara dari saya ya kalikan aja 2.000 kali sekian, sini kasih ke saya gitu. Itu jelas-jelas kayak gitu dok. Aduh kok ya ampun gitu. Ya, memang begitu cara mereka mengelola organisasi gitu. Mereka mengelola organisasi selama ini, mereka mengelola organisasi dengan cara itu. Jangan disuruh dengan cara yang lain, nggak bisa. Oke. Jadi ada orang yang latihan tertib, hasilnya tertib. Latihan rusuh ya rusuh terus itu. Iya, pemuka agama ya butuh mangan. Ya benar sih. Kabeh balik meneh kan karena kalori gitu. Ya betul. Oke sih. Oke. Iya dok. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dok. Tapi dari beberapa pertanyaan ini kayaknya sudah terjawab. Tadi kita ngobrol gitu kan. Peluang terpilih dengan cara politik kira-kira berapa persen itu tadi yang seperti dokter ya sampaikan, berarti kan efektif gitu ternyata dengan ya iming-iming jelas duit gitu loh yang bisa dikonversi langsung dengan kalori. Kemudian nah ini tadi juga sama nih dok, setiap pemilu banyak janji-janji yang diingkari, tapi kok ya masih percaya aja sama janji-janji itu gitu loh. Alah kon dijanjeni kerajaan yo percaya wae. Loh yang penting nek kerajaan nek rani ngarep moto. Ada lagi. Itu tuh sampai ada itu yang namanya perang besar di Cina sana, namanya pemberontakan Taiping itu. Ada seorang yang namanya Hung Xiuquan gitu ya. Kalau pakai tulisan tradisional Cina di Indonesia itu Ong Xiuquan gitu. Hung Xiuquan. Itu dia itu membentuk yang namanya organisasi kerajaan sorga Tuhan damai abadi itu. Taiping Tinpu, dan Hung Xiuquan itu
mengaku dirinya itu titisan Yesus loh. Itu banyak yang percaya kok gitu. Banyak yang percaya. Perang itu pemberontakan Taiping itu. Itu pemberontakan besar itu. Zaman di Cina abad ke-19 itu. Oh itu Taiping Tinkuo itu ya. Dinasti Qing itu ya. Dinasti Qing itu. Itu adalah pemberontakan Taiping. Wah, bacalah itu banyak lah. Apa namanya? Kalau sekarang pengen tahu apa itu pemberontakan Taiping, tinggal lihat itu di apa di internet itu. Oke. Dok, nih terkait dengan nir etika nih, ada yang nanya nih dok. Selain karena tidak dilatih, apakah juga itu disebabkan oleh DNA genetik dok? DNA itu loh ya, iya. Tapi pada umumnya orang itu ada di tengah, dilatih itu bisa. Ada orang yang nggak bisa dilatih kalau nggak bakat sama sekali ya. Gitu. Ya gitu. Jadi orang itu pada umumnya itu di tengah, bisa dilatih. Gitu. Memang ada orang yang nggak bisa dilatih. Gitu. Ada orang yang buta nada, mbok nyanyi yo gak iso, mbok latih yo gak iso gitu. Tapi sedikit jumlahnya. Iya, sedikit gitu. Ada orang psikopat murni itu ada, tapi yang banyak itu psikopat hasil latihan gitu. Dilatih psikopat. Dok, ini ada yang nanya dok, apakah ada penjelasan politik secara evolusioner tadi ya dok? Ya awalnya terkait dengan kalori, pengen mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Gimana? Terkait dengan tadi tuh loh dok, apakah politik itu secara evolusioner itu ada sejarahnya gitu yang tadi itu Lola yang tak dari awal tadi kan sejarah. Iya makanya. Lah iya, yang tadi ngomong kan sejarah. Iya. Sejarah bagaimana otak kita itu yang namanya politik itu apa sih? Menghimpun kalori supaya digunakan efektif. Nah, sekarang itu kekuatan politik itu bisa mengumpulkan kalori yang tidak terbatas itu. Ya itu misalnya sekarang Amerika itu. Amerika mereka membuat reaktor nuklir. Dia bayangin aja berapa kalori itu. Gitu. Dok, ada lagi pertanyaan. Karakter otak tertentu menentukan ideologi politik yang dipegang nggak dok? Oh iya, memang ada orang yang cenderung liberal, ada orang yang cenderung konservatif, itu ada. Sekarang jadi memang udah dari sananya. Sekarang ini kan di dunia itu tinggal liberal aja ya, liberalisme itu ya. Yang enggak ya konservatif. Dulu itu ya kalau seandainya sekarang itu misalkan dipetakan seperti zaman sekarang pakai PET scan atau MRI fungsional, mungkin ini orang cenderung fasis, ini orang cenderung komunis gitu. Nah, sekarang sudah nggak ada gitu. Komunisme sudah nggak ada. Fasisme juga sudah nggak ada gitu. Yang ada adalah liberalisme dengan berbagai macam bentuknya. Liberalisme ada yang kemudian cenderung konservatif, ada yang liberal gitu. Nah, itu adalah sekarang seperti dikotomi, padahal ya sebetulnya otak kita itu tidak dikotomi gitu ya. Otak kita itu spektrum. Dok, kalau terkait dengan ini ya terkait dengan money politik, bukan pas money politiknya, cuman pada saat seorang entah itu caleg, entah itu calon presiden, calon bupati gitu kan, ketika kampanye kan tentu dia pengen menampakkan bagusnya dia gitu loh. Nah, terus ya lumrah. Iya. Terus ketika dia akhirnya memilih untuk melakukan penyerangan atau menyerang atau menjelek-jelekan lawannya gitu, itu memang udah dari sananya sifatnya yang seperti itu, atau karena memang dia dituntut untuk seperti itu? Ya, sekarang itu iklan yang bagus itu bukan mengatakan produkku baik, tapi produk selain produkku jelek. Itu iklan sekarang kita paham bahwa neuro advertising atau mengiklankan itu sejak
sejak yang namanya neuroscience berkembang itu, yang namanya neuro advertising, bagaimana kita mengiklankan barang itu, branding itu. Tidak harus bilang barang saya bagus, enggak. Itu yang lain jelek, selain barang saya jelek semua. Enggak ngomong barang saya bagus. Nah, itu yang digunakan oleh Donald Trump, segala macam neuropolitik. Karena pada dasarnya neuropolitik ya neuro advertising, neuroekonomi, sama. Dan kurang 2 menit ya, Don? Iya, Dok. Benar, Dok. Iya, Dok. Matur suwun sangat, sehat-sehat selalu, dokter. Akhirnya bisa live lagi sama Dokter Rio. Sehat-sehat, Dok. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, Dok. Selamat malam. Assalamualaikum.